Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rezeki dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas bimbingan beliau kita semua berada di jalan yang benar, yaitu Islam. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi yang akan saya paparkan pada hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya ini Juniase, saya SPDSD, saya guru gerak Angkatan Darat Kabupaten Lumajang. Untuk hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Budaya positif yang ada di sekolah sesuai dari ilmu yang saya dapatkan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, itu bisa sekali kita ambil ya, bahwa contoh perbandingan antara detik hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani menanam padi misalnya hanya dapat menutup tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini maksudnya adalah kita itu diibaratkan sebagai petani, guru itu diibaratkan sebagai petani, dan murid-murid kita itu adalah sebagai padi-padinya. Oleh sebab itu kita sebagai guru sudah selayaknya menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kita bisa menyingkirkan anak-anak dari hal-hal yang tidak baik, ya, dari hal-hal yang akan merusak karakter mereka. Kemudian pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah tentang paradigma stimulus respon dengan PS teori kontrol, kemudian disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kehidupan dasar manusia dan posisi kontrol dan restitusi. Baik, saya mulai dari yang pertama, perubahan paradigma. Di sini saya memberikan sebuah contoh kegiatan stimulus ya. Seandainya ada dua orang A dan B. Yang A ini saya tugaskan untuk menuliskan sesuatu yang mungkin sangat berharga sekali. Kemudian saya suruh menggenggamkan di tangan kanannya di kepala. Kemudian si B itu saya suruh untuk mencoba bagaimana membuka kepala tangan si. Jawabannya Bulia. Kalau Anda punya rahasia, kepalkan di tangan kanan Anda. Kemudian Buruli pasti akan kepo kan, apa yang dirahasiakan. Jadi secara stimulus responnya, apakah Bulia langsung membuka kepala tangannya? Tentu tidak, karena itu Bulia akan dengan sedemikian caranya, entah itu diintimidasi, entah itu dirayu, entah itu diapakan supaya Bulia mau membuka tangannya. Tapi sebenarnya di Bulia itu membuka tangannya bukan karena intimidasi dari Buruli, tapi dia secara sadar dari dirinya ingin membuka. Ya wis tak buka, wis saya kepingin memberitahukan. Nah, itulah paradigma. Membuka, memberitahukan segala sesuatunya itu bukan karena ancaman atau intimidasi, karena memang dari diri mereka. Kita kembalikan kepada anak-anak. Anak-anak mau berbuat baik itu bukan karena intimidasi dari kita sebagai guru,
tapi bagaimana guru menciptakan anak-anak itu bisa sadar untuk melakukan hal yang terbaik dari dirinya sendiri, bukan intimidasi dari pihak luar seperti itu. Gitu. Lanjut, yang kedua adalah dari kontrol itu artinya bagaimana guru bisa memantau murid. Tapi semua tindakan guru itu bukan notabene itu dari kontrol guru, tapi semuanya itu bisa tercipta dari dalam diri si anak itu sendiri. Kemudian kritik, kita mengkritik anak, jangan seperti itulah kamu nggak pernah mengerjakan tugas. Tapi dengan mengkritik bukan berarti itu adalah sesuatu yang bisa menguatkan karakter. Contoh, murid kita tidak mengerjakan PR, kamu kok tidak mengerjakan PR, seharusnya begini. Cara kita seperti itu bukan berarti itu cara yang terbaik untuk membuat karakter anak itu baik sebenarnya. Tapi kita harus bisa memilih bahasa apa yang tepat, yang bukan kritikan, supaya membangun karakter positif dari dia sendiri. Nah, yang kedua, stimulusnya. Apa bedanya stimulus respon dengan stimulus atau teori kontrol? Kalau stimulus respon ini memang saya pun sendiri itu masih banyak yang berdominan pada stimulus respon. Saya belum bisa sepenuhnya untuk menjadikan saya sebagai manusia yang bisa berteori kontrol. Kenapa? Karena saya masih menganggap realitas kita sama. Contohnya, ketika kita mengajar di dalam kelas dengan materi yang sama, otomatis kan kita berikan sama kepada anak-anak. Kita anggapnya bodoh, wis saya berikan semua. Padahal kebutuhan anak-anak masing-masing anak tidak sama. Ada yang kebutuhannya cepat sekali penerimaan materinya, ada yang lambat sekali, ada yang sedang. Nah, itu kita harus bisa memilih bagaimana posisi-posisi kita untuk bisa memilih anak-anak itu mencapai tujuan yang sama. Contoh lain adalah semua orang melihat hal yang sama, tapi dari kontrol semua orang memilih gambaran yang berbeda. Contoh, salah satunya adalah ketika ada siswa kita datang ke kantor, kemudian kita menganggap bahwa hari ini panjang, enggak, bangunnya tidak bangun pagi, bangunnya siang, malas. Padahal kalau kita melihat dari kontrol, kita mungkin bisa mengkaji ulang. Kenapa anak ini kok bisa hadirnya terlambat? Mungkin di rumah punya kasus, punya masalah, atau punya kegiatan yang harus diutamakan terlebih dahulu. Jadi seorang guru harus betul-betul bisa memilah, tidak harus men-statement ini loh salahnya. Kita harus menggali masalah-masalah yang ada di balik mereka yang sedang mereka lakukan atas kesalahan-kesalahan yang dibuat di sekolah, termasuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya dia tiba-tiba memukul temannya, itu perilaku buruk. Kalau kita lihat memang buruk, tapi kenapa di balik hal itu, kenapa kok bisa dia melakukan hal itu? Ternyata di belakangnya dia sudah terjadi cekcok, terjadi perselisihan. Jadi harus bisa mencari atau menggali yang menjadi pemicu sebuah permasalahan. Jadi kita tidak harus menjustis anak itu dengan sebuah kesalahan. Materi yang berikutnya adalah disiplin. Disiplin, mungkin Bapak Ibu kalau di sini secara kasat mata disiplin itu harus ikuti aturan yang berlaku yang sudah ada di sekolah. Ikuti aturan yang berlaku yang sudah ada di sekolah, dibuat oleh sekolah. Tapi sebenarnya secara bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, masih tahap belajar. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi atau berseberangan dengan disiplin yang dibuat oleh murid-muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang akan dia gapai. Namun di Indonesia, budaya kita
Disiplin itu telah berubah, bukan menjadi belajar lagi, tapi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Disiplin harus datang tepat waktu. Sebenarnya disiplin itu proses belajar untuk memperbaiki diri. Tapi kalau di budaya kita itu tuntunan untuk melakukan tindakan sesuatu yang sesuai dengan aturan untuk menjadikan mereka patuh terhadap aturan. Kemudian, nah ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi untuk manusia sesuai dengan teori itu ada 3 macam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kenapa anak itu melakukan perbuatan, misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, Bapak Ibu misalkan akan menggunakan helm ya. Tapi kalau motivasinya dari diri yang tidak baik dan eksternal, aku tinggal helm, lalu jadi tangkap polisi. Itu karena dari eksternalnya. Kemudian, oh aku tinggal helm, lebih aku nanti menjaga kesehatan saya, keselamatan saya, itu dari internal. Nah diharapkan dari siswa itu muncul yang internal dari dirinya sendiri. Mengapa saya melakukan hal itu? Apa yang akan kita dapatkan apabila saya melakukannya? Itu yang dari internal. Bagaimana memotivasi internal diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kita lihat sebagai contohnya di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kalau kita supaya saya tidak ditangkap Pak polisi, berarti itu karena dari luar motivasinya. Tapi kalau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Oh ternyata kalau menggunakan helm biar saya selamat, tidak terjadi apa-apa, menjaga kondisi saya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Nah itu dari dirinya. Nah itu termasuk dari menjadi orang yang ingin seperti apa, motivasi dari dirinya sendiri, dari dirinya. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M seperti di sekolah? Kalau sekolah kita harus pakai masker. Nah kalau dari orang lain, internalnya dan eksternalnya, mungkin anak-anak begini, wah aku tinggal masker, kok di sini begini aku. Nah itu dari luar. Tapi kalau dari dalam dirinya sendiri, dia memakai masker karena dia ingin menjaga kesehatannya, menjaga terhindar dari penyakit flu atau penyakit yang lain yang sedang membahayakan, maka itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Contoh lain, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat belajar? Kalau motivasi dari luar, wah bukan teko seperti sini Pak Fandi, itu karena dari luar. Tapi kalau kita introspeksi dari motivasi diri saya sendiri, maka saya harus datang tepat waktu karena memang tanggung jawab saya sebagai guru menjadi teladan bagi siswa-siswa saya. Nah, untuk mendukung bagaimana supaya motivasi dari dalam diri anak itu muncul, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat untuk menggerakkan seseorang itu dalam serangkaian mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat. Keyakinan kelas itu apa? Sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal pembelajaran, ketika mungkin saat MPLS. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah siswa dan guru. Di dalam kelas kita berkeyakinan kelas ini. Nah, keyakinan ini dijadikan pedoman berperilaku di dalam kelas. Contoh keyakinan kelas adalah jujur. Maka secara tidak langsung ketika anak-anak melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak jujur, berarti dia sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Keyakinan itu bersifat abstrak, tidak terlihat.
Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak keyakinan kelasnya, misalkan harus dibuat 100 kata tidak, tapi yang cukup dan bisa dibaca, berupa pernyataan-pernyataan universal yang luas artinya, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas ikut pembuatan kegiatan curah pendapat. Siswa yang satu dengan siswa yang lain jika terjadi pertengkaran, berarti dia sudah melanggar yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini ada sedikit curah pendapat. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, saya bercurah pendapat dengan siswa-siswa saya yang ada di kelas. Apa sih tugasnya guru? Apa sih tugasnya murid di sini? Ini bisa kita lihat. Tidak bisa saya bisa komen. Tugas guru misalkan mengajar, tapi tugas siswa adalah belajar. Jadi kita umpan balikkan, anak-anak tugas guru mengajar, berarti tugas anak-anak belajar. Jadi harus tahu mana yang tugas guru dan mana yang bukan tugas guru. Yang bukan tugas guru contohnya di sini adalah menyiapkan makanan dan minuman, bukan memang tugas guru. Ya. Kemudian yang bukan tugas siswa, menilai hasil kerja siswa, itu yang bukan. Berarti anak-anak di sini diberitahu apa posisi mereka di dalam kelas sebagai siswa dan yang bukan sebagai siswa di kelas. Setelah itu baru membuat keyakinan-keyakinan kelas. Keyakinan-keyakinan kelas yang saya buat kemarin di kelas itu, setiap anak saya berikan kertas warna-warni, kemudian saya terangkan seperti apa keyakinan kelas itu, kemudian anak-anak nanti sendiri kira-kira apa ya keyakinan kelas yang harus dibuat. Sebenarnya banyak kemarin, hanya yang saya cantumkan sedikit. Contohnya jujur, bekerja sama, membuang sampah pada tempatnya di kelas. Terus berkomitmen akan tugasnya, sehingga anak-anak ketika tidak mengerjakan PR, dia langsung tahu diri. Maaf Bu, saya tidak melakukan kegiatan kelas. Kenapa? Karena saya tidak mengerjakan PR. Jadi dia tahu sendiri. Saya minta maaf ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi dia timbul sendiri karakternya. Tidak harus, kok udah sadar PR, enggak boleh seperti itu. Nah ini masalah penghargaan atau nama lainnya reward. Sebenarnya reward itu tidak bagus diberikan kepada anak-anak. Ya, tidak bagus. Kenapa? Kalau dalam jangka pendek itu tidak masalah. Ayo sing oleh 100 nanti dapat bintang. Karena mereka berpacu kan, berpacu. Tapi dalam jangka pendek, ketika bintang itu tidak diberikan lagi kepada seorang guru kepada anak, maka anak-anak yang berpacu itu malas, nggak ada bintang. Kemudian yang kedua, pemberian reward itu juga menjadi hukuman bagi orang-orang yang itu ya, menjadi tidak efektif, merusak hubungan yang bagaimana? Ini contohnya Pak Yadi ini dapat 100 tok, iya 100 tok. Kemudian ini akan merusak hubungan, akhirnya yang satu pegang ya waktu jelaskan akhirnya terjadi pertengkaran. Jadi reward itu tidak bagus. Ya bukan seperti itu, tapi kita harus bisa memilih seperti apa yang pas gitu Pak. Dan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas jelas. Akhirnya yang pinter-pinter tok yang berpacu, kemudian yang tidak pinter kendor tambah. Udah wes paling yang ditok itu wes enggak ya. Kepada bagi yang lain. Kemudian ya mematikan kreativitas. Akhirnya dia hanya berpacu kepada bintang saja, tidak mau berkreasi, tidak mau berinovasi terhadap pembelajarannya. Penghargaan itu menghukum, jelas. Akhirnya dia terpacu, aku butuh sama ini. Akhirnya terpacu, tidak merasa bebas. Harus aku butuh sama ini, rada sama ini, aku tidak oleh bintang. Akhirnya terhukum sendiri. Motivasi dalam diri secara intrinsik. Jadi
diusahakan bagaimana bisa memperbaiki kreativitasnya untuk pembentukan karakter. Di sini ada contoh Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi di sini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman Bapak, karena tidak ada hubungannya terlambat dengan nulis. Hukuman. Betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Karena terlambat disuruh lari. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Meja tulis. Di meja kelas, misalkan. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia sudah melakukan coret-coret, konsekuensinya membersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, konsekuensi. Boleh lanjut dulu. Lanjut saja. Nah, Ini yang sangat penting kita pahami, yaitu 5 posisi kontrol bagi guru untuk menghadapi sebuah kesalahan dari siswa. Ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Seperti apakah itu? Terus terang Bapak Ibu, selama saya belum mengenal materi ini, memang saya masih bertindak sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Tapi setelah saya mempelajari materi ini, saya sambil lalu belajar dan terus belajar untuk memposisikan saya sebagai teman, sebagai pemantau, dan tentunya sebagai manajer. Ya. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Contoh, siswanya nggak garap, nggak garap, boleh. 3B. Kok nggak garap? Verbal pun itu nadanya tinggi, itu termasuk hukuman. Jadi diusahakan untuk tidak menjadi guru pada posisi kontrol penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contoh, tidak garap PR. Apa sih kok tidak garap PR sih? Kan akhirnya dia merasa bersalah. Kita membuat murid kita merasa bersalah. Apa sih kok tidak garap PR? Nah itu sebenarnya bisa kita hindari kalimat yang seperti itu. Maka kita bisa memposisikan kita sebagai teman. Apa sih? Kamu tidak garap PR? Lebih seperti itu daripada apa sih tidak garap PR? Musasakan berdua itu membuat dia merasa Singena dan KPR ini. bukan hanya PR Pak, tapi apapun itu diusahakan posisi intonasi bahasa pada anak itu bisa dipilih secara baik. Kenapa? Karena kalau kita sebagai penghukum yang merasa bersalah, jangka panjangnya Bapak Ibu, nanti anak-anak itu akan merasa dendam kepada kita. Contoh tak sendirian, jadi datang garap PR biasa seperti itu. Ya dalam jangka pendek dia merasa ya buang, tapi di belakang jauh-jauh hari efek terhadap kita itu jelek. Kamu Pak Ibu, kamuan, merasa jangka panjangnya seperti itu. Nah, maka kita harus bijak bagaimana kita berusaha untuk tidak pada kedua posisi kontrol tersebut.
Kalau kepada teman, posisi pada teman boleh. Seperti pada teman itu. Oh, kenapa pada misalkan DM? Kalau memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan, kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Ternyata Mbak Mas masih melanggar saja kesepakatan kelas. Konsekuensinya mau gimana? Kita tidak perlu ngomong kok Pak. Biar mereka yang menentukan. Ya wes Bu, maaf Bu, saya akan ikhlas saja Bu dan tidak akan mengulangi. Jadi dari dirinya mereka sendiri. Sama enggak ya? Melanggar 5.000. Nah, kemudian yang diharapkan oleh kementerian itu memang kita berada di posisi ini, Pak. Manager. Di posisi manajer. Di posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Contoh, ada dua anak Yati dan Bustanul guyon. Yati dan Bustanul guyon lempar-lemparan kena luka. Lepasnya maksudnya gundo. Kena buika, tidak sengaja terkena buika. Akhirnya buika sakit hati. Kemudian buika lapor kepada guru kelasnya, Pak Samarji. Muridnya sampai ini Pak, aku dibalang misalkan seperti itu. Nah, Pak Sam ini berusaha untuk menjadi sebagai seorang manajer. Bagaimana caranya? Mendudukkan mereka berdua, diajak ngobrol. Ono kore mau bika kok laporan aku ada apa ya Pak saya salah apa sampai semua orang pasti melakukan kesalahan. Kira-kira kesalahan apa tadi? Mungkin kok bika jadi seperti itu Pak. Kamu tadi ada apa bika sama bika? Jadi harus diajak duduk berdua ngobrol. Iya. Kalau anak SMA bisa diajak kopi, bisa. Rokokan ya, rokokan. Kalau anak-anak SD itu kita rangkul apa sih tadi kesalahannya apa? Jadi mereka bisa apa ya jujur. Ya maaf kalau saya tidak sengaja Pak. Dan bermain. Ya kamu memang senang-senang tapi kan efeknya kan tidak baik. Terus kemudian bagaimana ini ke Bu Ika? Ya Pak saya mau akan minta maaf ke Bu Ika. Jadi dapat. Jadi kita bimbing mereka. Kok sempurna. Tidak harus Maklum, guru deh, alumni ya, jadi manajer itu akhirnya menuntun mereka, menata mereka apa yang mereka perbuat, kemudian apa bentuk konsekuensinya, dan bagaimana cara mengatasi masalah mereka sendiri supaya tidak terjadi lagi. Itu diusahakan kita sebagai guru menjadi posisi kontrol yang baik dan tidak menjadi posisi kontrol hukuman atau membuat merasa bersalah. Saya pun masih kadang bagaimana caranya? Ya menekan emosi, menekan emosi. Istighfar. Sabar, sabar. Saya pun belum begitu sempurna, tapi saya akan berusaha bagaimana caranya supaya saya tidak memposisikan di posisi hukuman dan posisi merasa bersalah. Paling tidaklah kita sebagai teman. Semoga tidak hilang. Amin. Berarti harus berubah semua ya. Nah, ya, belum dari tindakan. Iya. Nada suara itu juga tersampaikan dari sebuah pesan. Contoh, Bapak Ibu nada suaranya apa yang kamu mau? Anak-anak kan akan merespon daripada apa sih kamu mau? Aduh deh. Nah, itu nada itu mempengaruhi Bapak Ibu. Nada Nada yang tinggi nada itu akan menimbulkan efek terhadap dendam pemikiran dalam hati. Jadi bagaimana caranya kita menentukan nada suara yang pas untuk bisa berbicara dari hati ke hati. Itu kondisional. Itu masih saya pun masih belajar Pak. Saya pun masih belajar.
tapi bagaimana berusaha supaya kita bisa mencetak, menumbuhkan karakter baik dari siswa yang tersebut. Nah, ini adalah cara jika kita menemukan masalah yang terjadi di sekolah. Tidak mungkin di kelas itu tidak ada masalah. Tidak mungkin di sekolah itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Entah itu yang siswanya tidak mampu berbicara, tidak mampu mengerjakan soal, entah itu siswanya yang selalu omong tok, entah siswanya yang meso, ada saja. Jadi diusahakan dalam penyelesaian suatu masalah di kelas ataupun di sekolah itu menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Kita harus restitusi dari segitiga restitusi itu ada 3 sisi yang harus kita ikuti alurnya. Yang pertama harus kita menstabilkan identitasnya dari bawah ini. Seperti tadi lempar-lemparan, nah kita stabilkan. Ya, semua orang itu punya masalah, pernah bersalah. Nah, kita terangkan dulu. Kira-kira tadi kamu sudah berbuat apa? Kemudian baru kita ke validasi tindakan. Validasi tindakan itu bagaimana kita mengarahkan anak-anak untuk mau berjujur tentang apa yang sudah ia lakukan. Kemudian kita ke sisi yang sebelah kanan, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu bagaimana kita menumbuhkan siswa itu bisa memecahkan masalahnya sendiri, bisa mengkonsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Contohnya di sini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah. Itu salah satu contoh kata-kata di menstabilkan identitas. Kemudian ketika kita naik ke sisi yang sebelah kiri, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tadi lempar-lemparan, kira-kira ada nggak kegiatan yang bisa membuat kamu senang selain lempar-lemparan? Kemudian yang terakhir, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Maka seandainya kamu bisa berbuat baik, maka kamu akan menjadi seperti apa? Kamu sudah tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita buat apa? Keyakinan kelasnya yang sudah dibuat bersama dengan siswa, contohnya adalah disiplin, jujur, sopan santun, berbicara dengan guru jika punya masalah, kemudian tidak membedakan teman, saling membantu, kemudian melakukan yang terbaik dan berkomitmen akan hasil. Bapak Ibu guru bisa melihat sedikit demonstrasi kontekstual nih. Ini yang sudah saya lakukan di kelas, karena kemarin saya menemukan masalah di kelas, yaitu siswa yang Theo yang selalu tidak mengusahakan tugas. Kemudian Erin dan Caca ketika pembelajaran berlangsung bergurau. Jadi salah satu cara yang saya lakukan ketika melakukan segitiga restitusi adalah mengajak berbicara.
yang sudah selama ini kita lakukan bisa sedikit mulai ada melakukan perubahan untuk bisa menyelesaikan suatu masalah agar di sekolah itu tercipta karakter-karakter. Tentunya karakter-karakter baik itu bisa diusahakan dengan pembiasaan baik melalui budaya positif di sekolah. Contohnya satu, ya silakan itu sudah bagus saya kira tentang salibnya anak-anak. Kemudian pembiasaan baik membaca surat-surat pendek, kemudian sholat duha itu sudah baik anak-anak. Rasa hormatnya sudah tinggi. Nah kita sebagai guru perlu lebih menebalkan kembali apa yang sudah dibuat di sekolah tentang praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah. Kita sebagai guru tetap harus memantau, menuntun agar anak-anak bisa menghasilkan atau mewujudkan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar pada siswa. Itu yang beriman, di sini sudah dilakukan sholat duha, membaca selawat, ya, surat-surat pendek, gitu ya. Berakhlak baik, insya Allah anak-anak juga sudah berakhlak baik. Ketika ketemu bu guru, sampai 10 kali ya ketemu ya salaman, ya, bu salam, itu salah satu bentuk akhlak mulia dari anak. Wah, betul. Mandiri, insya Allah dari dalam satu kelas itu paling tidak yang tidak mandiri itu hanya beberapa siswa. Ya. Kemudian inovatif, kreatif itu bagi guru. Bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran kelas yang menyenangkan untuk anak, sehingga anak-anak ini tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bergotong royong. Kita sama-sama berkolaborasi, tidak hanya siswa, kita sebagai guru sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama bekerja sama untuk membimbing, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar pada siswa. Saya kira kegiatan hari ini Alhamdulillah sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan waktunya kepada saya. Kalau memang saya terlalu banyak podcast, boten, saya kok. Kalau ada yang bisa saya bantu, mungkin untuk pertanyaan saya pending dulu karena waktunya sudah. Kasihan Pak ya. Terima kasih. Waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo tak syuting. Oh, Bani sih. Kita ngambul. Terima kasih Bapak Ibu sudah